tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan tolong urusan mereka dengan meringankan malam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadana al-kafi, wajana al-kafi, ulil kafi, kafana al-kafi, alhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa kafallahu al-mu'minina bil-qisali ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Haji, Abang Haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibu-ibu yang Allah Taala cintai, santri-santriwati, Ustaz Bowo, umumnya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali alhamdulillah alamin, senantiasa kita menjadikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Dengan nikmat sehat seperti ini maka berubah menjadi sebuah hidayah dan inayah. Hidayah adalah petunjuk, inayah adalah tolongan. Dapat petunjuk tidak ada tolongan, tidak akan pernah bisa berbuat kebaikan apapun bentuknya. Maka ketika nikahnya antara hidayah dan inayah Allah Taala kawinkan, ada petunjuknya dan dibantu Allah Taala untuk menggerakkan tubuh kita melakukan kebaikan tersebut, maka terjadilah bukti sebuah persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen sholat tapi nggak sehat, ya contoh, ada hidayah tapi nggak ada inayah. Pengen ke Mekah tapi nggak punya uang, ada hidayah tapi nggak ada inayah. Pengen ikut majelis taklim tapi sakit kepala, contoh, susah untuk berangkat kemana-mana, ada hidayah tapi nggak ada inayah. Tapi ada manusia yang Allah Taala berikan kesempatan namun hidayahnya tidak Allah Taala berikan. Ada sehat dia, tapi batinnya tidak disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat terindah karunia yang paling berharga adalah ketika hati kita bisa memeluk agama Islam yang sesungguhnya. Maka alhamdulillah rabbil alamin, dijadikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kata, pertahankanlah iman itu sampai kita meninggalkan dunia yang fana tentunya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan ungkapan salam kita hadiahkan ke pengkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat beliau dan dengan perjuangan beliau, alhamdulillah kita sudah bisa memeluk iman dan Islam sebagai belanjang dan kehidupan kita. Semoga insya Allah kita berada di bawah naungan syafaatnya. Jadikan beliau sebagai contoh di tengah kehidupan, karena dengan mencontoh beliau insya Allah hidup kita akan sesuai dengan Al-Quran. Sebab julukan Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Dalam rumah tangga beliau adalah contoh terindah. Dalam pergaulan sehari-hari beliau adalah contoh terindah. Dalam sholat beliau adalah contoh terindah. Yang tak dicontohkan beliau cuma dalam media, karena dulu nggak ada chatting. Dulu nggak ada WA, dulu nggak ada Instagram, dulu nggak ada Facebook gitu ya. Kalau ada Facebook, beliau juga akan jadi contoh dalam Facebook. Tapi nggak ada. Nah, karena nggak dicontohkan Nabi itu Facebook zaman dahulu kala, maka banyak orang terpesona terhadap Facebook dan media, sehingga waktunya dihabiskan untuk main media. Allah Taala dijadikan sebagai nomor 2. Nauzubillahi min dzalik. Ketika saya di Mekah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang teman saya bertanya kepada Sayyid Muhammad, guru saya lah di Mekah. Bagaimana sih kecintaan para sahabat Nabi kepada Al-Quran, gitu ya? Bagaimana kecintaan mereka sampai diagungkan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, khairul quruni, sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup bersamaku, itulah para sahabat Nabi. Sampai Nabi katakan, ashabi kan nujumi aina ma wajadtum iqtadaitu. Sahabatku itu taukah bagaikan bintang di langit, akan cemerlang dan kinclong. Dimanapun kalian temukan mereka, maka dampingi mereka, pepet mereka, ikuti mereka, maka Anda akan masuk surga. Apa sih kelebihan mereka sebenarnya? Apa sih yang paling diidolakan Nabi sampai Rasul berkata demikian? Ada 2 hal. Pertama, mereka mendengar dakwah Nabi, gak banyak bantahan, gak banyak pertanyaan. Sami'na wa ata'na. Ini imannya Abu Bakar As-Siddiq. Sami'na wa ata'na. Bukan manusia akhir zaman. Udah baca Quran yang gak bisa, tapi logika berbaik terus. Udah baca Qurannya juga nggak benar, ya kan? Tapi pertanyaannya sampai ke langit, melambung ke langit gitu loh. Sholatnya aja belum tentu benar secara fikih maksudnya. Tapi pertanyaan itu sudah soal khilafiyah dan ikhtilaf para ulama. Gak perlu kajian kita ke atas langit. Tapi benahi diri kita dalam ibadah. Yang paling konteks utama adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Saya melihat insya Allah antusias daripada ibu-ibu yang hadir pada hari Sabtu dan hari Selasa. Insya Allah mungkin kalau bukan hari ini, dari pengajian kita selanjutnya kita akan mulai mengaji fikih, dan kita akan fokuskan untuk pengajian fikih. Karena untuk fak saya ya, kalau yang lain mungkin silahkan mereka mengaji secara selayang pandang dan bebas. Tapi kalau untuk fak saya nanti insya Allah ibu-ibu mohon istiqomah. Kita akan kaji bagaimana cara istinjanya Rasulullah, kita akan kaji bagaimana cara wudunya Rasulullah, kita akan mengkaji bagaimana sholatnya Rasulullah. Karena istinja, wudhu, sholat itu satu rangkai yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Jangan lupa ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Rasul pernah melewati 2 kuburan di kota Madinah. Satu riwayat mengatakan di kota Makkahul Mukarramah. Kemudian dikatakan oleh Nabi, ini diazab, dua-duanya Allah Ta'ala sedang siksa. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Yang satu gak tuntas, gak beres, gak benar dengan istinjanya. Berarti kalau istinjanya gak betul, pastikan wudhunya juga tidak akan sah. Kalau wudhunya tidak sah, pastikan kalau sholatnya juga tidak akan sah. Kenapa? Karena sholat itu adalah rangkaian terakhir, rentetan hukumnya. Tangga pertama adalah istinjanya benar, kemudian yang kedua adalah wudhunya juga harus benar. Maka istinja ini jadi perkara besar setelah kita mati. Wudhu ini jadi perkara besar setelah kita meninggal dunia. Maka sebelum pulang ke sana, semua manusia ini ada tekan kontrak dengan Allah, ibu-ibu. Ada tekan kontrak dengan Allah. Kalau masing-masing di antara kita megang surat sertifikasi, artinya kontrak dengan Allah, ketahuan tahunnya. Contoh, Mahdin Afandi Nasution, umurnya contohnya 63 tahun, enak. Ya kan, 55 tahun masih bisa nakal, 55 tahun masih bisa gak sholat, 55 tahun masih bisa koruptor, 55 tahun masih bisa ninggalin sholat gitu loh. Masih enak lah. Kenapa? Ada jangka waktu untuk taubat. Bu Haji Allah Ta'ala pastikan umurnya 70 tahun, enak. Ya kan? Pak Haji Allah Ta'ala pastikan umur 80 tahun, enak. Permasalahannya kita gak pernah tahu kapan untuk pulang. Gitu loh. Siap gak siap, mau gak mau, suka gak suka. Kalau Allah Ta'ala sudah berfirman di kulli syai'in ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak ada kalimat mundur, gak boleh kalimat maju. Ya kan? Semua akan pulang kepada Allah. Oleh demikian setiap detik siapkan belanja yang cikal bakal dibawa menuju ke sana. Perjalanan kita sangat panjang, ibu-ibu. Dan satu orang pun gak ada yang tidak menyesal yang sudah meninggal. Semua pengen balik ke atas dunia. Namun kesempatan tidak Allah Ta'ala berikan. Karena hidup sekali dan mati adalah sekali. Jangan lupakan satu rangkaian kata atau kalimat yang disampaikan Ahmad Albar. Dunia adalah panggung sandiwara. Dan setelah kita meninggal dunia, baru kita tahu ternyata kehidupan adalah setelah kita Allah Ta'ala matikan. Maka insya Allah kita akan mengkaji nanti yang berhubungan dengan ibadah kita, insya Allah. Tapi ibu, kalau udah libur lagi sekali, ini udah jalan lagi nanti pengkajiannya, karena kan nyambung episodenya kan. Maka insya Allah siapkan, amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian tanpa terasa, insya Allah hari Sabtu kita akan sampai pada sebuah hari yang sangat puncak tentunya ya, yaitu pada bulan Muharram, betul? Pada bulan Muharram. Setelah bulan Ramadan, kelas 2, predikat kedua, bulan yang paling mulia ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bukan bulan Zulhijjah, bukan bulan Syawal, bulan yang penuh dengan kemenangan, tapi bulan Muharram. Kenapa? Sebab di sana ada lebaran yang sangat besar. Lebarannya baginda Nabi SAW, harinya anak yatim yang kita cintai, betul? Tentunya ada pengantar, ada muqaddimah perbuatan, ada aplikasi yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Apa yang harus kita lakukan sepanjang bulan Muharram sampai tibalah puncaknya pada tanggal 10 bulan Muharram tersebut, namanya Yaum Ashura. Namanya Yaum Ashura, hari ke-10. Kalau hari ke-9 Yaum Tasu'a, hari ke-9 gitu ya. Bahasa Arabnya Ashura, hari ke-10, Tasu'a, hari ke-9. Dua-duanya adalah hari puncak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ada 12 amalan yang dicontohkan Nabi. Tapi sebelum kita sampai ke sana, yang pertama, perbaharui niat dulu, karena ini adalah saatnya berhijrah kepada Allah Ta'ala. Rasul pindah dari negeri Mekah. Beliau terusir oleh kaumnya. Terjadilah episode hijrah menuju kota Madinatul Munawwarah. Disambut oleh para sahabat Nabi yang ada di Madinah sambil menyanyikan Tala'al Badru Alaina. Maka yang pertama adalah memperbaiki niat lebih dahulu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Bukhari, bahwa al-hijratu man hajara ila Allah wa ila Rasulih, yaitu orang yang hijrah adalah berpindahnya dari sebuah tempat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ibu-ibu yang suka bohong, maksudnya setelah bulan Muharram, haramkanlah dirimu untuk bohong, karena Muharram itu diharamkan. Yang suka menunaikan sholat, haramkan dirimu menunaikan sholat. Yang suka nyolong uang suami diam-diam, haramkan dirimu nyolong uang suami diam-diam. Anak-anak yang suka melawan kepada orang tua, haramkan dirimu untuk melawan orang tua. Ustadz yang contoh ya kan, yang tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan, haramkan dirimu untuk tidak mengamalkan apa yang Anda sampaikan. Bulan Muharram. Maka Rasulullah hijrah, beliau disambut dengan Tala'al Badru Alaina, betul? Telah datang kepada kami bulan purnama. Maka seorang manusia yang beriman
ketika sampai di bulan Hijrah ataupun bulan Muharram, perbaharuilah niatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada Allah, Tuhan, aku akan berhijrah seperti hijrah yang dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, banyakin minum susu sepanjang bulan Muharram dan bersedekahlah susu. Tapi bukan susu coklat. Ya. Bukan susu coklat ya, bukan susu kopi susu maksudnya. Bukan teh susu tapi susu putih. Kenapa? Itu dilakukan para salafus shalihin. Kata tafaul artinya berharap seputih susu, seputih itulah perjalanan masa depan kita. Semanis susu, semanis itulah iman hatimu. Seputih susu, ya kan? Seputih itulah jiwamu kepada Allah. Itu tafaul namanya. Rahmatullah ala man tafa'ala. Allah Ta'ala sangat mencintai. Maka ibu-ibu kalau pengen bersedekah, sedekahkan susu. Kalau ulang susu juting bah, jangan susu kucing maksudnya. Kalau susu beruang nggak apa-apa gitu loh ya. Penting juga ya. Kalau susu kucing jangan gitu ya. Susu beruang bagus gitu loh. Sedekahin, tafaul, insya Allah Allah Ta'ala jadikan hidup akan sangat indah. Kemudian dalam satu buku yang berjudul Kanzun Najah, karangan Abu Hamid Asy-Syaikh Abu Hamid mengatakan bahwa dalam syair yang beliau sampaikan, ada 12 amalan yang harus kita lazimi sepanjang bulan Muharram ini, yang puncaknya insya Allah sampai akhir Muharram. Tapi puncak di atas puncak kalau bisa adalah di tanggal 10 Muharram. Dalam syair beliau dikatakan, "Fi yaumin ashur asrun tattasil bihafnatani wa lahafatlun fudil sumsal nasir zur'ani man utwaq ta'il ra'sal yatim sah tasaddaq wa tasil." Pada hari Asyura, artinya sepanjang bulan Muharram, lakukan 12 amalan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang pertama, ibu-ibu lakukan ibadah puasa. Ibu-ibu ada yang puasa enggak? Ada yang puasa hari ini? Kak Oji? Ada yang puasa? Santri ada yang puasa enggak? Hah? Berarti saya dong yang puasa. Puasa sebelum makan. Puasa ya. Lakukan puasa. Khusus ibu-ibu, contoh, ya kan mungkin ada qodhoan, ya kan? Lakukan qodhoan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Iringkan, maksudnya dengan Asyura dan Tasu'a, maka kita beli satu dapat dua, ya kan? Beli satu dapat dua, artinya buy one get one. Maksudnya dapat pahala qodhonya, selesai utang kita bayar utang kepada Allah Ta'ala, juga insya Allah dapat juga kita pahala Asyuranya. Rasulullah cemburu kepada orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Beliau melihat orang-orang Madinah Yahudi maksudnya mereka melakukan ibadah puasa apa? Nabi bertanya, "Limana sumtum? Kenapa kalian melakukan ibadah puasa?" Mereka mengatakan, "Ihtiramil Muharram lidajati 'alal anbiya'i min qablika," yaitu untuk memuliakan bulan Muharram karena banyak nabi-nabi kami yang di Allah Ta'ala selamatkan pada bulan Muharram. Itu bulan Muharram semuanya bunda-bunda. Nabi Nuh, perahu sampannya Allah Ta'ala lakukan di sebuah bukit di Turki, ya kan? Yang bernama Bukit Al-Jud. Itu kejadian pada tanggal 10 Muharram. Ibrahim Allah Ta'ala selamatkan dari Namrud laknatullah pada 10 Muharram. Musa Allah Ta'ala selamatkan dari kejaran Fir'aun pada 10 Muharram. Banyak kejadian. Maka tanda syukur kepada Allah Ta'ala, dianjurkan Rasulullah melakukan ibadah puasa pada 10 Muharram. Namun at-tafriq, untuk membedakan antara puasanya orang Islam dengan orang Yahudi, lakukanlah pada tanggal 9-nya, namanya Tasu'a. Gitu ya. Namanya Tasu'a, untuk membedakan puasa kita dengan orang Yahudi. Maka yang pertama, lakukan ibadah puasa. Yang kedua, sholli. Maknanya ada dua, lakukan sholat, bacakan sholawat. Sumsul lisin, ya kan? Sumsul lisin zul'animan utwaq tahil, itu syair. Pertama lakukan ibadah puasa, yang kedua lakukan sholat dan baca sholawat. Sholatnya apa Pak? Sholat sunnah tasbih. Udah pernah Bu? Sholat sunnah tasbih udah pernah lakuin? Kan? Kata Nabi, saking perlunya sholat sunnah tasbih itu, gak bisa satu hari sekali, sekali seminggu. Gak bisa sekali seminggu, sekali sebulan. Gak bisa sekali sebulan, sekali 2 bulan deh. Gak bisa sekali setahun. Gak bisa sekali setahun, sekali seumur hidup. Gak bisa sekali seumur hidup, habis mati baru sholat, gak apa-apa. Oh itu udah banyak kontan tuh ya. Susah lah kalau gitu, gak ada pilihan lagi ya. Artinya saking perlunya. Kenapa? Sebab sholat sunnah tasbih itu adalah zakat daripada umur yang Allah Ta'ala kasih kepada kita. Zakat daripada tangan yang Allah Ta'ala kasih kepada kita.
Zakat yang Allah Ta'ala kasih mata kepada kita, zakat daripada otak yang Allah Ta'ala kasih kepada kita, zakat daripada kecantikan, keelokan, keindahan, atau apapun yang Allah Ta'ala kasih kepada kita, maka perlu ditasbihkan. Banyak kok orang hidup tapi enggak, betul gak? Banyak orang hidup gak punya kaki, banyak yang hidup tapi matanya buta, banyak yang hidup tapi lubang hidungnya ke atas kalau hujan full bisa tumpah-tumpah, betul gak? Banyak orang hidup begitu lahir nggak punya gigi, sampai mati nggak punya gigi gitu loh. Mau begitu? Mau nggak bisa makan jengkol bu kalau nggak punya gigi, ya kan? Itu zakatnya lakukan sholat sunat tasbih. Banyak orang hidup nggak punya kaki, betul nggak? Maka ini nikmat Allah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Keluarkan dong zakatnya, jangan jadi orang pelit, jangan jadi orang bakhil, ya kan? Kalau bakhil takutnya nanti akan bertempat dengan Tha'labah. Tahu Tha'labah kan? Tha'labah yang susah untuk mengeluarkan zakat. Betul. Dia salat sama Rasulullah, Allahumma antas salam, Tha'labah langsung pulang, ya kan? Sekali dua kali didiamkan oleh Nabi, ketiga kali dipanggil Nabi, "Hei Tha'labah, ta'al ke sini." Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Saya perhatikan kamu setiap kali Allahumma antas salam, kamu Allahumma langsung jalan. Ada apa gerakan yang terjadi? Mengapa engkau langsung pulang? Dijawab Tha'labah, "Saya ini miskin ya Rasul. Kalau saya bertahan di masjid ini AC-nya gak hidup bos. Hah? Mati AC. Hah? Pintunya ditutup kali. Kalau saya bertahan ya Rasul di masjid, istri saya nunggu dalam keadaan telanjang. Maka saya pulang supaya dia berpakaian bisa melaksanakan ibadah sholat." Nabi diam, baik. Hari besoknya lagi dipanggil lagi Tha'labah bilang, "Doakan aku kaya ya Rasul. Kalau aku kaya, ibadahku itu segunung." Itu biasanya kalau di Mandailing namanya angin angan-angan Cibuin. Nah, nggak apa-apa bu, agak dicampur bahasanya ya, nggak apa-apa ya. Coba pokoknya yang jelas kalaupun ada bahasa Mandailingnya, itu bahasanya bahasa yang berhubungan sama pengkajian maksudnya ya. Jadi bukan ngomong ibu-ibu, tenang aja bu. Apalagi ada bu RT takut, ya kan? Takut izin dicabut gitu loh. Terus saya tinggal di mana bu? Kalau izin dicabut kan kasihan dia. Baru juga diangkat dari marta UTPA bu, pindah lagi dong dia. Gonggo wibowo UTPA. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Tha'labah, ya kan? Hari ketiga dipanggil Nabi, "Tha'labah bagaimana?" "Ya Rasul, jadi orang kaya. Kalau aku kaya, jihadku tidak akan tinggal, puasa sunnah akan aktif, sholat jamaah tidak akan pernah alfa. Saya akan jadi orang alim ya Rasul." Kata Nabi, "Qalilun yakfi afdalu minal kathiri yudki." Qalilun yakfiki afdalu minal kathiri yudkik. Sedikit tapi menyelamatkan ente, jadi gerak penyelamat kepada anda, transportasi ke surga, jadi karcis anda untuk bertemu dengan Allah. Itu jauh lebih mahal harganya daripada kaya namun meluluh lentakkan iman anda. Takut kalau kamu kaya jadi Fir'aun, takut kalau kaya ente sombong, takut kalau kaya ente takabur. Maka mending anda miskin tapi masuk surga. Tidak ya Rasul, saya bisa menjadi iman saya dikasih seekor domba. Domba berkembang biak menjadi banyak. Akhirnya zakat pun ditinggalkan. Abu Bakar datang, dia bilang, "Saya capek ini cari harta. Masa setelah saya sedekahin." Umar datang juga demikian. Di zaman Utsman begitu Tha'labah mau taubat, Utsman menolak zakat daripada Tha'labah, dan dia mengatakan, "Abu Bakar sama Umar aja nggak terima zakat ente." Mati dalam keadaan tidak beriman, saudara kaum muslimin. Ya kan? Itu ujian kepada Tha'labah. Maka ayah anda ibu yang dimuliakan Allah, saudara kaum muslimin, perlu kita puasakan. Perlu kita salat sunnah, tasbihkan. Lakukan 4 rakaat bunda. Usulli sunnat tasbih, rakaatnya lillahi ta'ala, baca Fatihah, baru kemudian tasbihnya 15 kali, ruku' 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk antar sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, kemudian jalsatul mukhtatifah. Yang dinamakan jalsatul mukhtatifah kalau dalam fikih, duduk sejenak sebelum bangkit untuk rakaat kedua. Baca lagi 10 kali, jumlahnya 75 pada setiap rakaat. Dikali 4, silahkan hitung, ya kan?